pagi semuanya. Kembali lagi kita pada kali ini. Pembahasan kita pada kali ini yaitu bagaimana cara untuk melakukan kategorisasi variabel penelitian, dua variabel penelitian dari yang awalnya itu skala numerik menjadi kategorik, seperti itu ya. Jadi di sini kita mempunyai dua variabel, satu variabel bebas dan satu variabel terikat. Nah, saya berikan contoh terkait dengan bagaimana cara kita melakukan pengkategorisasian variabel penelitian yang kita punya. Nah, saya contohkan dua variabel di sini, yaitu variabel pengetahuan dan perilaku. Kategorisasi untuk variabel pengetahuan itu kategori yang pertama tinggi, kategori yang kedua itu rendah. Nah, kategori yang pertama itu tinggi, skornya itu 11-20, rendah itu 1-10. Tentunya skor-skor ini itu didapat dari hasil kuesioner, ya. Dan hasil perhitungan dari inputan kuesioner kita. Jadi skala yang kita gunakan itulah yang menjadi dasar perhitungan kita untuk menentukan kategori tinggi dan rendah gitu ya. Nah, di sini kategori tinggi saya kodekan 1, kategori rendah kita kodekan 2. Begitupun dengan variabel perilaku. Perilaku baik dan perilaku kurang baik. Nah, untuk perilaku baik itu skornya 11-20, kodenya 1. Kurang baik itu 1-10, kodenya 2 gitu ya. Jadi dari dasar inilah yang kemudian nanti kita pakai untuk mengkategorisasikan variabel yang sifatnya masih skala numerik menjadi kategorik. Ini kan masih skala numerik, masih angka-angka dari kuesioner. Kita ingin mengubah tadi menjadi ini. Misalnya pengetahuan tinggi itu 11-20, rendah 1-10 gitu. Begitupun dengan perilaku. Nah, langsung saja kita pilih yang transform. Kita pilih yang record into different variable. Kita masukkan kategori variabel penelitian yang hendak kita ubah menjadi kategori. Di sini saya pakai pengetahuan dulu. Kita tuliskan kategori pengetahuan. Kemudian klik change, kemudian kita pilih yang ini, old and new values. Kita masukkan range-nya. Untuk pengetahuan tinggi itu range-nya 11-20. Kita masukkan 11, stroke-nya 20, kodenya 1, add. Kemudian range yang kedua itu rendah 1-10. Kemudian value-nya 2. Kita klik continue. Kita klik OK. Kita coba lihat di data mentahnya. Nah, di sini sudah terbentuk satu variabel, yaitu yang bersifat kategorik dengan kode 1 dan 2. Selanjutnya kita transform lagi, kita ubah yang perilaku. Kita klik change, kemudian pilih old and new values. Nah, range-nya kita lihat yang untuk perilaku baik itu 11-20. Kita masukkan 11. Di sini 20. Kemudian value-nya 1, add. Kemudian untuk yang kurang baik itu 1-10. Ini kita masukkan 1 sampai dengan 10, kodenya 2, value-nya 2. Klik add. Kemudian kita klik continue. Oke. Kita masuk ke data mentahnya. Kita lihat di sini sudah terbentuk dua variabel baru dengan kode 1 dan 2, yaitu kategori pengetahuan dan juga perilaku. Nah, selanjutnya kita masuk ke variabel view. Kita desimalnya kita nolkan, kemudian untuk values-nya di sini kita rubah agar sesuai dengan yang ini tadi, ya, tinggi dan rendah.
Nah, kode 1 untuk pengetahuan itu tinggi, kode 2 rendah. Kita masukkan di variable view. Kode 1 itu kita klik di sini ya, di bagian pengetahuan, di values. Kode 1 itu tinggi, kode 2 itu rendah. Add. Oke. Kemudian untuk perilaku, baik itu kode 1 itu baik, 2 itu kurang baik. Add. Oke. Nah, di sini sudah berubah yang tadi sifatnya numerik menjadi kategorik. Ya. Nanti kalau ada kasus misalnya masih berbentuk angka, misalkan pengetahuan atau itu dirubah di sini saja. View, menu view, kemudian value labels-nya ini jangan lupa dicentang. Kalau tidak dicentang maka dia akan seperti ini. Akan bersifat angka seperti ini atau numerik seperti ini. Untuk mengubahnya kita klik view, centang pada value labels. Oke, selanjutnya dari data inilah yang kemudian kita pakai untuk melakukan analisis data. Misalkan kita mau menggunakan Spearman Rank. Spearman Rank itu kan datanya harus bersifat kategorik. Ataupun misalkan kita ingin menguji menggunakan Chi-square. Chi-square itu kan kalau kita hendak melihat tabulasi silangnya, kita pakai data yang sifatnya kategorik begitu ya. Jadi misalkan correlate, bivariate, kita masukkan yang kategori pengetahuan ya, jangan yang sifatnya masih numerik, tapi yang sifatnya kategori. Kita masukkan dua ini, kemudian kita centang pada pilihan Spearman, kemudian klik OK. Nah, di sini sudah dapatkan hasilnya seperti itu. Misalkan kita mau nguji yang cross tab atau tabulasi silang. Kita masukkan pengetahuan di sini, perilaku di sini yang kategorik, statistiknya Chi-square, kemudian yang selnya kita expected row column total. Misalkan kita ingin menguji tabulasi silang. Nah, seperti ini saja. Gitu ya. Jadi inilah bagaimana caranya kita melakukan pengkategorisasian data yang awalnya tadi bersifat numerik berubah menjadi kategorik. Oke, saya kira hanya itu yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga ini menjadi bahan pembelajaran kita pada kali ini. Sekian dan terima kasih.